Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Jordi Amat bikin geger. Disebut siap tinggalkan JDT dan balik ke Spanyol demi tantangan terakhir sebelum pensiun. Eliano Reijnders tolak uang besar dari Selangor FC. Lebih pilih bertahan di Eropa demi impian besar bersama Timnas Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Jordi Amat, salah satu bek paling berpengaruh di Timnas Indonesia, kini tengah menjadi pusat perhatian akibat rumor mengejutkan. Ia dikabarkan akan meninggalkan klub Johor Darul Takzim, JDT, di Malaysia untuk kembali ke kampung halamannya di Spanyol. Isu ini sontak memancing spekulasi dari berbagai pihak, mengingat selama 2 tahun terakhir Jordi dikenal sebagai simbol kekuatan pertahanan JDT dan figur penting dalam proyek naturalisasi Timnas Indonesia. Kabar ini pertama kali dihembuskan oleh media Malaysia yang menyebut bahwa Jordi Amat sedang mempertimbangkan tawaran serius dari beberapa klub di Spanyol. Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya sang bek untuk kembali merasakan atmosfer kompetisi Eropa yang lebih ketat sebelum ia gantung sepatu. Usianya kini sudah menginjak 32 tahun. Dan bukan rahasia lagi bahwa banyak pemain profesional memilih menutup karirnya di tempat di mana segalanya dimulai. Bila kabar ini benar, maka keputusan Jordi tentu bukan hal yang diambil secara emosional. Ia pernah menyampaikan keinginannya untuk kembali ke Spanyol di masa depan, walau pernyataan itu dulu bersifat umum. Kini, dengan situasi yang semakin matang dan pengalaman panjangnya bersama JDT serta Timnas Indonesia, kepulangannya ke Tanah Ibria tampak semakin masuk akal. Apalagi, ia punya rekam jejak kuat di La Liga bersama klub-klub seperti Espanyol, Rayo Vallecano, dan Real Betis. Bahkan di Segunda Division pun, Jordi masih cukup dikenal dan bisa jadi opsi berharga bagi tim-tim yang butuh bek senior berpengalaman. Namun, belum ada pernyataan resmi dari Jordi maupun manajemen JDT. Tapi beberapa sinyal yang muncul semakin memperkuat dugaan itu. Pertama, ada peningkatan minat dari klub-klub Eropa terhadap pemain Asia Tenggara, khususnya mereka yang punya pengalaman dan paspor Eropa. Kedua, kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia bisa jadi dorongan tambahan, karena Kluivert tentu lebih menyukai pemain-pemainnya tampil di level tertinggi demi membangun tim yang kompetitif di pentas dunia. Selain itu, tekanan untuk menjaga performa terbaik juga menjadi faktor penting. Liga Super Malaysia memang cukup kompetitif di kawasan Asia Tenggara, namun tidak bisa disandingkan dengan intensitas dan kualitas sepak bola di Spanyol. Jika Jordi ingin tetap relevan dan tak kehilangan tempat di Timnas Indonesia, terutama saat Garuda bersiap menghadapi 2 laga krusial kontra Cina dan Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, maka kembali ke Eropa bisa jadi solusi ideal. Ia akan mendapat tekanan yang lebih tinggi, ritme permainan yang cepat, dan lawan-lawan yang teknis. Semua itu bisa meningkatkan kualitasnya. Meski demikian, keputusan ini tentu tak mudah. Jordi sudah sangat menyatu dengan JDT. Sejak bergabung pada tahun 2022, ia sukses menjadi bagian penting dalam skuad yang mendominasi Liga Malaysia dan rutin tampil di kompetisi Asia. Ia juga sangat dihormati oleh supporter JDT karena sikap profesional dan kontribusinya yang konsisten. Maka wajar jika banyak fans yang berharap ia bertahan dan menyelesaikan masa baktinya di Malaysia. Namun, seperti banyak pemain profesional lainnya, pilihan karir seringkali ditentukan oleh ambisi pribadi dan panggilan hati. Kembali ke kampung halaman bisa jadi bukan hanya soal sepak bola, tapi juga tentang keluarga, kenyamanan, dan menutup karir di tempat yang penuh kenangan. Jika tawaran dari klub Spanyol yang masuk benar-benar serius dan sesuai ekspektasi, besar kemungkinan Jordi akan mengambilnya sebagai tantangan terakhir dalam karirnya. Dari perspektif Timnas Indonesia, kepindahan ini bisa berdampak 2 sisi. Positifnya, Jordi akan kembali berada dalam kompetisi kelas atas dan bisa membawa pengalaman baru bagi skuad Garuda. Tapi jika klub barunya nanti tidak memberinya menit bermain yang cukup, maka itu bisa menjadi bumerang. Apalagi saat ini Indonesia sedang sangat bergantung pada pemain-pemain naturalisasi yang konsisten tampil di level tinggi, seperti Justin Hubner, Jai Itzes, dan Sandy Walsh. Dalam beberapa minggu ke depan, situasi ini diprediksi akan semakin jelas. Apalagi setelah Timnas Indonesia menjalani laga-laga hidup mati melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni 2025. Jika benar Jordi memutuskan hengkang dari JDT,
maka transfer ini bisa menjadi salah satu pergerakan besar dalam bursa transfer pemain ASEAN tahun ini. Apakah Jordi Amat benar-benar akan kembali ke Spanyol demi menutup karirnya dengan cerita manis? Ataukah ini hanya rumor liar yang akan mereda seiring waktu? Satu hal yang pasti, masa depan sang bek ini tengah berada di persimpangan penting, dan keputusannya akan berdampak besar bagi klub, negara, dan karirnya sendiri. Eliano Reijnders tolak uang besar dari Selangor FC. Lebih pilih bertahan di Eropa demi impian besar bersama timnas Indonesia. Keputusan Eliano Reijnders untuk menolak tawaran dari klub raksasa Malaysia, Selangor FC, langsung jadi sorotan. Di tengah banyaknya pemain yang tergoda untuk hijrah ke Asia demi uang dan jaminan menit bermain, Eliano justru memilih jalan yang lebih berat, bertahan di Eropa. Alasannya, demi perkembangan karir jangka panjang dan ambisi besar membela timnas Indonesia di level tertinggi. Selangor FC bukan klub sembarangan. Mereka adalah salah satu klub papan atas Liga Super Malaysia dengan sejarah panjang dan finansial yang cukup kuat untuk menggoda banyak pemain asing. Tawaran yang diberikan kepada Eliano disebut cukup menggiurkan, dan negosiasi pun sudah sempat berjalan dalam beberapa putaran. Tapi, keputusan akhir mengejutkan semua pihak. Reijnders menolak. Ia lebih memilih tetap bersama PEC Zwolle, klub yang saat ini masih ia bela di kasta tertinggi Liga Belanda. Menurut jurnalis Malaysia, Afineswaran Taharu Melengam, perwakilan dari Eliano memang sejak awal ingin sang pemain bertahan di Eropa. Beberapa negosiasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil karena ada satu garis besar yang tak bisa ditawar. Reijnders ingin tetap berada di lingkungan kompetitif sepak bola Eropa. Dari sini kita bisa melihat bahwa keputusan ini bukan sekadar soal klub, tapi soal visi jangka panjang yang telah dibangun oleh sang pemain dan timnya. Menariknya, Eliano sendiri mengakui bahwa ia mendengar isu dirinya dikaitkan dengan Selangor FC. Dalam wawancara singkatnya, ia merespons dengan santai namun penuh makna. "Haha, saya juga dengar itu," katanya sambil tertawa. Tapi dari reaksi tersebut, publik bisa menilai bahwa ia memang tidak terlalu tertarik untuk meninggalkan Eropa saat ini. Usianya masih 24 tahun. Usia emas untuk terus berkembang di lingkungan yang menuntut kualitas tinggi. Alasan Reijnders bukan tanpa dasar. Ia masih terikat kontrak jangka panjang di PEC Zwolle hingga Juni 2027. Klub ini telah memberinya kepercayaan untuk berkembang, dan Reijnders membalasnya dengan performa yang konsisten di lini tengah. Dengan masih 3 tahun kontrak tersisa, sangat masuk akal jika ia memprioritaskan kontinuitas di klubnya ketimbang mengambil risiko pindah ke liga yang level kompetisinya dianggap lebih rendah dari Eredivisie. Tapi bukan hanya soal klub. Keputusan untuk tetap di Eropa juga sangat berkaitan dengan karirnya di timnas Indonesia. Sebagai salah satu pemain naturalisasi baru yang diproyeksikan untuk menjadi pilar Garuda, Eliano sadar bahwa konsistensinya di Eropa bisa berdampak besar pada kontribusinya di level tim nasional. Jika ia bermain di liga yang lebih kompetitif, maka kemampuannya akan terus diasah dan bisa jadi andalan ketika Indonesia menghadapi laga-laga berat, seperti di kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia, sepertinya sangat menyadari nilai penting dari sosok Eliano Reijnders. Dalam daftar 32 pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei mendatang, nama Eliano tercantum jelas. TC tersebut digelar sebagai persiapan menuju 2 laga hidup mati timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menghadapi Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. 2 pertandingan yang akan sangat menentukan nasib Garuda. Dengan memilih tetap di Eropa, Eliano mengirim sinyal kuat bahwa dirinya tidak hanya ingin bermain untuk timnas, tapi juga ingin jadi bagian penting dalam sejarah kebangkitan sepak bola Indonesia. Ia memilih jalur yang lebih berat, jalur yang mungkin tidak memberikan gaji sebesar klub-klub Asia, tapi memberikan tantangan yang bisa membentuknya menjadi pemain kelas dunia. Banyak pemain naturalisasi Indonesia sebelumnya yang memilih jalan pintas, bermain di Asia Tenggara untuk kenyamanan dan jaminan tempat di timnas. Tapi Eliano berbeda. Ia tahu bahwa jalan panjang dan berat di Eropa adalah investasi yang suatu saat akan terbayar mahal, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk bangsa yang kini dia wakili. Kini semua mata akan tertuju ke penampilannya bersama timnas Indonesia di bulan Juni nanti. Mampukah Eliano membuktikan bahwa keputusannya menolak Selangor FC adalah langkah yang tepat? Dan mampukah ia menjadi pembeda di lini tengah Garuda melawan kekuatan Asia seperti Cina dan Jepang? Yang jelas, Eliano Reijnders telah menunjukkan mental dan visi seorang pemain besar. Tidak semua orang berani menolak tawaran besar demi mimpi yang lebih tinggi.
Tapi Eliano baru saja memberi kita pelajaran penting, bahwa uang bisa menunggu, tapi kesempatan untuk jadi legenda tidak datang 2 kali. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.